Apakah diperbolehkan menjaga jarak sementara dari keluarga atau mantan keluarga yang toksik demi menjaga kesehatan mental tanpa niat memutus silaturahmi? Mungkin itu aja Ustadz, terima kasih. Saya jawab dari definisi silaturahim dulu, karena kita seringkali keliru memaknai silaturahmi atau silaturahim sehingga akhirnya kita nganggap kayak kamu mutusin silaturahim, padahal belum tentu. Left group itu bukan memutuskan silaturahim. Jangan sampai ketika kita harus left dari grup yang isinya itu adalah flexing, seringnya live update-nya tentang achievement, terus kita yang masih belum achieve merasa kayak rendah diri gitu ya. Terus kita jadi nggak sehat juga, ada di situ suka ada sindiran-sindiran, terus kita left, kamu putusin silaturahim. Itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak bertamu itu bukan memutuskan silaturahim. Nggak berkomunikasi secara intens atau nggak membalas chat di WA itu bukan memutuskan silaturahim. Terus apa itu silaturahim? Silaturahim itu tali kasih sayang. Artinya kita masih peduli nggak sama dia. Peduli kan nggak harus komunikasi kan. Tapi kita berniat ya, kalau misalnya dia ada masalah dan butuh bantuan kita akan bantu tanpa harus berkomunikasi directly dengan dia. Kita bisa aja bantu diam-diam, kita bisa aja bantu lewat orang lain. Tapi kita nggak harus ketemu orangnya kalau dianya toksik, dan itu masih menyambung silaturahim. Yang disebut memutuskan silaturahim, kita udah nggak peduli sama dia, padahal dia keluarga kita. Terserah kamu mau hancur kayak kamu mau apa yang terjadi, saya udah nggak peduli, udah nggak dianggap sebagai saudara. Itu putus silaturahim. Tapi kalau masih peduli, walaupun nggak mau komunikasi karena setiap komunikasi isinya toksik, itu menyambung masih. Hanya menjaga jarak. Jadi Kak Odi, menjaga jarak dari orang-orang toksik itu bukan cuman boleh, perintah Allah itu. Di dalam surat Al-Muzammil ayat 10 dan 11. Wahjurhum hajron jamila, tinggalkan mereka baik-baik. Siapa yang disuruh tinggalkan? Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap ucapan mereka. Orang yang ucapannya nggak bisa dijaga, yang setiap ngomong itu nyakitin, yang setiap ngomong itu muncul fitnah baru. Daripada kita ketemu dia atau ada dalam satu situasi yang nambah bahan fitnah, kita menghindar. Karena kata Allah, wahjurhum, hijrah, tinggalkan mereka baik-baik. Terus nanti kalau mereka makin menjadi-jadi gimana? Kata Allah di ayat ke-11, wazarni wal mukadzibin, biar aku yang ngadapin mereka, jangan kamu. Kamu jangan habisin energi buat ngadapin mereka, biar aku, kata Allah. Jadi Allah yang pasang badan buat kita. Ini artinya menjaga jarak dari orang toksik demi menghindari keburukan, menghindari hal-hal yang dosa. Dalam konteks mental, menjaga kesehatan mental kita, itu bukan hanya boleh, tapi itu adalah bagian dari cara yang diajarkan Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 10. Bersabarlah terhadap ucapan mereka dan tinggalkanlah mereka baik-baik. Tapi kita tetap berniat peduli sama mereka. Kalau mereka butuh apa-apa, kita bisa bantu, pasti kita bantu. Cuman gak perlu komunikasi. Allahu a'lam.